Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tata cara menyusun karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya apa itu karya tulis ilmiah? Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi pembahasan suatu masalah berdasarkan fakta, data, dan analisis logis yang disusun secara sistematis dan objektif. Nah, selanjutnya apa itu artikel? Artikel adalah sebuah tulisan yang berisi gagasan atau informasi yang disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Artikel biasanya disusun berdasarkan data, pemikiran logis atau pengalaman penulis. Tujuan artikel: informatif, persuasif, komunikatif. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang kedua yaitu menentukan topik dan sasaran pembaca. Ya, pertama, cara memilih topik yang relevan yaitu sesuai tujuan penulisan, menjawab kebutuhan atau minat pembaca, memiliki manfaat jelas dan bisa memberikan insight atau solusi, masih dalam kemampuan penulis untuk dijelaskan, aktual atau sedang dibutuhkan jika bersifat informatif. Yang kedua yaitu menentukan target pembaca yang bisa mempertimbangkan dari usia, minat, dan tingkat pengetahuan pembaca. Yang ketiga yaitu pentingnya riset dari awal, yang bisa dilakukan dengan membaca artikel sejenis, melihat pertanyaan umum di forum, mengamati tren pencarian, dan menemukan masalah yang sering dihadapi oleh audiens. Yang keempat yaitu contoh topik luas dan spesifik. Nah, terlalu luas itu contohnya cara menjadi penulis, lebih spesifiknya cara menulis artikel online untuk pemula. Topik spesifik itu akan lebih mudah dibahas, lebih menarik, dan lebih tepat sasaran untuk pembaca. Kemudian ada riset dan pengumpulan data. Nah, dalam riset dan pengumpulan data itu, kita membutuhkan yang pertama itu teknik mencari referensi yang terpercaya. Referensinya itu ada misalkan dari jurnal ataupun artikel, ataupun kita studi literatur dengan jurnal-jurnal yang sudah pernah dibahas oleh orang lain. Kemudian itu kita bisa mencatat poin-poin penting dari hasil riset. Misalnya kita poin-poin dari riset tersebut dan juga data-data yang kita dapatkan setelah riset bisa kita simpan dan nanti kita bisa untuk diolah datanya tersebut. Kemudian juga bisa mengidentifikasi kendala dan juga masalah. Misalkan di yang kita riset itu apa nih kendala dan juga masalah yang dialamin. Kemudian yang terakhir itu ada mendokumentasikan temuan. Mungkin selanjutnya terdapat kerangka artikel yang berisi susunan artikel, yakni yang pertama ada judul, yaitu mencakup topik utama yang akan ditulis. Lalu di bawah judul ada nama penulis, instansi dan email penulis. Terus selanjutnya ada abstrak. Walaupun abstrak terdapat di awal, abstrak ini ditulis setelah mendapatkan kesimpulan. Lalu selanjutnya ada pendahuluan yang berisi rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Ini untuk artikel kuantitatif yang berisi teori-teori yang digunakan. Lalu selanjutnya terdapat metode penelitian. Sama ini untuk metode penelitian ini untuk artikel kuantitatif. Lalu ada hasil dan pembahasan yang membahas seluruh masalah yang ada dan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan rumusan masalah yang telah diangkat. Yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah referensi atau sumber yang digunakan oleh penulis. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik menulis judul. Nah, di dalam menulis judul itu yang pertama kita harus singkat, padat, dan jelas. Nah, batasi di sini tuh batasi jumlah kata rekomendasi itu 12-15 kata. Namun tetap informatif. Yang kedua, mencerminkan variabel dan hubungan. Gambarkan variabel utama yaitu bebas dan terikat serta jenis hubungan antar variabel. Yang ketiga, diksi di sini harus formal dan bebas ambiguitas. Gunakan bahasa baku atau ilmiah, hindari kiasan dan jangan gunakan singkatan yang tidak umum. Yang keempat, buat judul itu menarik dan menonjolkan kebaruan atau novelty. Buat judul yang memikat atau eye-catching dengan menonjolkan aspek unik atau temuan baru penelitian. Yang kelima itu ada memuat kata kunci atau keyword karena sisipkan
karena di sini di zaman era digital itu semua artikel itu menggunakan database. Jadi sisipkan kata kunci utama untuk menggunakan pencarian atau indeksasi oleh mesin pencari atau pembaca. Kemudian ada yang keenam, penulisan isi artikel. Cara menulis paragraf yang runtut. Dalam menulis isi, setiap paragraf harus punya satu ide utama. Hal yang perlu diperhatikan yaitu kalimat utama, kalimat yang menyatakan inti paragraf. Kemudian kalimat penjelas berfungsi mendukung, memberi contoh, atau menjelaskan ide utama. Kemudian hindari campur topik. Jangan memasukkan lebih dari satu ide dalam satu paragraf. Nah, kemudian setiap paragraf berisi minimal 5 kalimat. Yang kedua, penggunaan data untuk memperkuat isi artikel. Nah, isi artikel akan lebih kredibel jika didukung data, misalnya statistik, kutipan ahli, referensi jurnal, maupun hasil riset. Nah, fungsinya membuat artikel lebih meyakinkan dan menambah nilai informatif. Yang ketiga itu ada transisi antar paragraf. Nah, transisi ini penting agar artikel terasa mengalir dan tidak membuat pembaca bingung. Cara membuat transisi, gunakan kata penghubung. Selain itu, di sisi lain, berdasarkan hal tersebut, karena itu, misalnya, dan lain-lain. Nah, hubungkan paragraf sebelumnya dengan paragraf selanjutnya secara logis. Nah, pastikan urutan pembahasan tidak acak. Masih saja untuk menentukan kesimpulan, yaitu penutup berfungsi untuk merangkum isi artikel, menuliskan maksud utama dari kesan akhir, lalu mengajak pembaca melakukan tindakan CTA. Lalu kesimpulan adalah untuk menjawab rumusan masalah, terus untuk menulis ulang secara singkat isi dari artikel, terus tidak boleh menambah informasi baru dan menggunakan kalimat ringkas dan langsung. Baik, selanjutnya setelah kita selesai dalam membuat artikel, perlu yang namanya editing atau revisi artikel. Mengapa editing itu penting? Editing dilakukan untuk memperbaiki tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Selain itu, untuk menyempurnakan alur tulisan, menghindari kesalahan, sehingga artikel itu menjadi lebih baik dan mudah dipahami. Apa saja yang harus dicek? Yang harus dicek, yang pertama itu ada kejelasan ide, kemudian yang kedua ada konsistensi gaya bahasa, yang ketiga fakta dan data, dan yang terakhir adalah plagiarisme. Kemudian tools yang digunakan untuk editing atau revisi artikel, yaitu KBBI daring, itu digunakan untuk mengecek makna dan juga ejaan yang baik dan benar. Kemudian ada PUED online untuk mengecek aturan penulisan yang benar, dan yang terakhir yang kami sarankan adalah Grammarly atau language tool untuk cek struktur bahasa.